Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak sekalian? Baik. Semuanya baik ya? Ya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya absen terlebih dahulu. Ya, silakan didengarkan. Ya, namanya. Ya, Al-Haikal. Pak. Muhammad Fahri Zainal. Muhammad Rian Hidayat. Pak. Ya, anak sekalian, tugasnya di materi itu semuanya ya Bapak sudah periksa. Sebagian besar sudah bagus, tetapi masih ada beberapa siswa yang masih kurang. Oleh itu anak-anak sekalian ditingkatkan kembali belajarnya. Bagaimana dengan pembelajaran biologi? Semua senang atau apa? Semua suka? Suka. Oke anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang mengenai masalah lingkungan hidup. Nah, sebelum kita mulai saya mintanya dulu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan komponen lingkungan biotik dan abiotik? Ya, coba Muhammad Al-Farisi, silakan berdiri. Biotik adalah komponen yang terdiri atas dari makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Ya, betul sekali ya. Jadi komponen biotik kita adalah yang terdiri dari makhluk hidup dan abiotik yang kita hidup. Bagus sekali. Ada yang bisa memberikan contohnya? Mana yang biotik dan mana yang abiotik? Ya coba, Muhammad Rifki. Berdiri ya. Ketika suruh berdiri. Untuk biotik seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya. Seperti tanah, cahaya, dan udara. Ya, betul sekali. Dan anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang mengenai masalah ya lingkungan hidup. Di dalam lingkungan hidup itu ada interaksi antara apa? Komponen biotik dan komponen abiotik. Abiotik, betul sekali. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah melalui pengamatan video nantinya, kalian dapat menganalisis komponen lingkungan makhluk hidup dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian mampu menyimpulkan tingkat makhluk hidup berdasarkan tingkat organisasi dan peranannya. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran nanti Bapak akan tayangkan video. Jangan, tetapi sebelumnya saya ingin tanya dulu kembali. Ada yang tahu tentang perbedaan komponen biotik dan abiotik? Coba cerita. Berdiri ya. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Kalau komponen abiotik terdiri dari benda mati. Iya, betul sekali. Itu adalah komponen perbedaan komponen dan abiotik. Silakan fokuskan perhatian kalian ke depan. Silakan amati video. Yang Bapak putar sebentar, karena dari video tersebut nanti kalian akan tuangkan dalam lembar kerja yang akan Bapak bagikan sebentar. Silakan diperhatikan ya.
Ya, jangan ada yang komen. Silakan diperhatikan videonya. Ya, anak sekalian, kalian sudah simak videonya? Sudah saksikan? Baik, untuk itu sebelum Bapak bagikan LKPD, silakan saya bagi kelompok. Ya, di sini totalnya ada ternyata banyak yang hadir hari ini ya. Ada 24 orang. Baik, untuk itu saya bagi langsung kelompok. Kelompok 1, perhatikan ya. Muhammad Fahri, ya duduk di sana ya. Rian Hidayat, Muhammad Rifki, Oni Tanduk, Septiotam, dan Al Haikal duduk di situ di sana di sana. Sini ya. Kelompok 3, kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. Kelompok 2. Hasrullah, mana Hasrullah? Ya, silakan ini. Tolong dibuat tepinya nak supaya lebih. Muhammad Al-Farisi, Muhammad Yusril, Ukrat, Raihan, Yoga di kelompok 2. Kelompok 4 di sini ya. Kelompok 4 Asmir Yusuf. Mana Asmir? Asmir. Rego, Regina, Laila, kemudian Salsabila. Mana Salsabila? Datang. Kemudian Sylvia dari semua ya. Oke. Nah, sekalian sudah terbaik kelompoknya dan saya harapkan nanti pada saat pengerjaan LKPD Bapak kasih waktu selama 15 menit. Ya baik, saya akan bagikan LKPD-nya di kelompok 1 ya. Kelompok ini kelompok 3. Bapak akan bagikan buku ya sebagai referensi sekaligus juga nanti kalian bisa mencari di internet. Ada apa ya semua tuh? Ada. Ya, silakan dibagikan ini bukunya. Kenapa anak sekalian usahakan dibaca baik-baik pertanyaannya. Kemudian jawab dengan referensi yang Bapak bagikan buku siswa dan cari di internet. Silakan dicari semua materinya. Silakan dikerja. Silakan berdiri ya, berdiri dan cepatnya karena waktu kita ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Putra dari kelompok 2 ingin mempertimbangkan hasil diskusi kami. Satu, tujuan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. 2.
Analisislah gambar di atas, lalu kelompokkan ke dalam komponen biotik berdasarkan perannya. Makhluk hidup autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada di alam melalui proses fotosintesis. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memakan makhluk hidup lain. Pengurai, organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Herbivor, pemakan rumput, contohnya sapi, kerbau, dan kerbau. Karnivora, memakan organisme lain, contohnya harimau dan serigala. Omnivora, memakan daging dan tumbuhan, contohnya burung, gagak, dan tikus. 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jelaskan komponen biotik berdasarkan tingkat. Yang lain jangan di ya. Perhatikan semuanya. Konsentrasi. Gambar ke-1. Populasi adalah tingkat ekologi lebih tinggi dari individu. Gambar 2. Ekosistem adalah kumpulan dari komunitas makhluk hidup. Gambar ketiga, biosfer mencakup semua jenis ekosistem yang ada di permukaan bumi. Gambar keempat, komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi spesiesnya yang berbeda. Gambar kelima, individu merupakan tingkat ekologi yang paling rendah, yaitu satu jenis organisme. 4. Amatilah gambar ekosistem di bawah ini dengan seksama. 5. Kelompokkan komponen ekosistem pada gambar yang telah diamati ke dalam kelompok komponen biotik dan kelompok abiotik. Komponen biotik: ikan, rusa, burung, kura-kura, katak, rumput, pohon, dan musang. Komponen abiotik: matahari, awan, tanah, dan air. Ya. Itulah anak sekalian presentasi dari kelompok 2. Silakan diberikan tanggapan atau pertanyaan atau masukan. Silakan. Ya. Silakan berdiri ya. Pertanyaan ya. Ya. Ya, sebutkan kelompok hewan yang termasuk dalam omnivora. Ya. Ya. Ya, disebutkan yang termasuk kelompok hewan yang omnivora. Apa saja itu? Ya, artinya sekalian ketika menjawab itu harus terlebih dahulu dijelaskan pengertiannya toh. Harus terlebih dahulu dijelaskan pengertiannya. Apa itu omnivora, kemudian diberikan contohnya. Nah, silakan Muhammad Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Omnivor merupakan organisme yang memakan daging bertumbuhan. Contohnya ayam, bebek, tikus, dan burung gagak. Iya, betul ya. Jadi omnivora itu adalah pemakan segala. Apa saja contohnya tadi disebutkan ayam, bebek, betul sekali ya. Gagak. Nah, apa lagi? Ada lagi kelompok 3, kelompok 4. Ada yang bertanya, Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan bertanya ke kelompok 2. Ya. Sebutkan contoh individu dalam sebuah ekosistem. Iya, sebutkan. Sebutkan contoh individu dalam sebuah ekosistem. Ya, individu. Mana itu individu? Contohnya. Ya. Artinya jelaskan dulu individu itu apa, kemudian kasih contohnya. Nah, seperti itu. Ya, yang kedua. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Kelompok 3. Ya. individu. Itu sebuah satuan terkecil dari organisme. Contohnya, individu dalam sebuah ekosistem yaitu seekor bebek, sebatang tumbuhan singkong, dan seekor kakak. Ya, jadi individu adalah satuan organisme terkecil dalam organisme. Contohnya misalnya seekor bebek, seekor apakah kata. Jadi dia kalau individu berarti dia satu organisme. Betul sekali. Lain lagi kelompok 1 sudah, kelompok 3. Kelompok 4 ada yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, silakan. Jadi seperti dengan ada satu biotik dibedakan menjadi 5 sebutkan. Coba ulang pertanyaannya. Komponen biotik dibedakan menjadi 5 sebutkan. Ya, komponen biotik dibedakan menjadi 5. Sebutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Komponen biotik terdiri dari 5 yaitu 1. Individu, 2. Populasi, 3. Komunitas, 4. Ekosistem, 5. Biosfer. ya itu adalah apa? Apa tadi pertanyaannya? Ya, komponen biotik. Betul sekali. Ya, kita beri aplaus dulu dengan kalian. Baik. Kita mulai masuk, maka kita silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, dan kita perhatikan apa saya ya. Kita sempit, jadi kita kondisikan saja dengan kita mulai ekspresi. Dengarkan apa saya. Ya, kalau saya bilang tepuk pagi 1 kali. Kalau saya bilang tepuk siang 2 kali. Kalau saya bilang tepuk sore 3 kali. Kalau saya bilang tepuk malam tidak bunyi. Sekarang siap dengarkan apa saya? Siap. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang. Ya, oke, silakan malam. Anda sekalian, semua kelompok sudah tampil semua, dan dari awal Bapak amati mulai dari kerja kelompoknya, kemudian diskusinya, semuanya sudah sangat baik, sangat bagus. Ya, kita beri aplaus dulu dengan kalian. Baik. Oke, Anda sekalian, dari pemaparan diskusi tadi semuanya sudah baik dan sangat bagus. Untuk itu, agar lebih memahami materinya, Bapak ingin sedikit menerangkan tentang materi kita, supaya pemahaman kita semua sama tentang materi lingkungan hidup ini. Ya, silakan diperhatikan di atas di layar. Sekarang kita masuk di lingkungan hidup. Ya, apa itu lingkungan hidup? Silakan di Muhammad Al-Faris baca. Ya, lingkungan adalah Fisik dan kimiawi yang berhubungan ya. hidup. Ya, lingkungan hidup itu ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ya. Kemudian komponen lingkungan hidup itu terdiri apa? Ada berapa? Dua. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik.
biotik. Ya, kemudian ya komponen biotik itu berdasarkan tingkat organisasinya ada berapa? Hah? Ada? Hah? Ada di 5. Ya. Kemudian ada apa saja? Ada individu. Ya, ekosistem. Apa lagi? Nah, ini dia. Perhatikan ya, ada individu, biosfer, populasi, komunitas, dan ekosistem. Dilihat gambarnya di atas? Jelas? Baik. Kemudian selanjutnya berdasarkan permennya berapa? Sudah membuat parit. Apa saja di atas? Ya, berdiri nak, berdiri. Ya, berdiri. Ya. Produsen, instrumen, dan kreator. Iya. Betul. Produsen, Fitri apa produsen? Silakan berdiri nak, berdiri. Produsen adalah komponen biotik autotrof yang dapat menghasilkan makanan. Iya. Konsumen adalah komponen biotik yang tergantung pada organisme lain. Ya ini ya, ada konsumen itu ada berapa? Terdiri dari flora, carnivora dan omnivora. Kemudian ada pengurai. Pengurai itu ada dekomposer dan dekomposer yang menguraikan zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik. Kemudian ada detritivor, organisme yang memakan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Ya. Kemudian ada komponen abiotik. Ya, berarti komponen abiotik itu adalah yang terdiri dari benda hidup. Ada apa saja? Ada sinar, air, ya, dan selanjutnya. Oke, dan sekalian, materi kita sudah Bapak sampaikan, dari diskusi yang Bapak juga sudah sampaikan. Untuk itu saya ingin terakhir memberikan asesmen kepada teman sekalian, evaluasi apakah materi yang Bapak jelaskan tadi itu dipahami atau tidak. Ini silakan di apa namanya? Saya bagikan ini per orang ya, per orang menjawab. Terima kasih waktu. Ya, 5 menit jadi jawab ya. Ini per orang kerja. Ya, silakan. Kerja. Ini pilihan ganda. Soalnya. Langsung dijawab ya. Langsung jawab. Ya, langsung dikerjakan dengan sekalian. Ya, langsung dikerja ya. Ya. Ya, langsung dikerjakan. Kumpul, bedanya di kumpul. Yang sudah silakan dikumpul. Yang sudah dikumpul. Kumpul. Sekaligus dengan LKPD-nya dikumpul juga ya. Ini ya, baik teman-teman sekalian. Ya, setelah Bapak amati mulai dari awal pembelajaran, pada saat Bapak menyampaikan dari awal dan pada saat diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, semuanya sudah sangat baik, semuanya sangat baik.
bagus. Itu anak sekalian, tetapi masih ada beberapa siswa yang saya lihat ada yang tidak aktif, dan usahakan untuk pertemuan berikutnya diperbaiki kembali, ya, ditingkatkan keaktifannya di dalam pembelajaran. Dan untuk itu, anak sekalian, materi kita minggu depan adalah materi tentang pencemaran lingkungan. Olehnya itu, usahakan anak sekalian setelah sepulang ini keluar dari lingkungan sekolah dan pulang ke rumah, ya, pelajari memang materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Baik, anak sekalian, ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi tadi mulai dari awal sampai pertama? Mungkin ada satu orang yang bisa menyimpulkan dari materi kita. Iya, biar sepatah-kata supaya teman-teman bisa melihat. Iya. Ada yang Muhammad ya, Fahri bisa mungkin sedikit ya tentang ya, silakan Fahri. Ya, berdiri saja supaya teman-teman ya. 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 Ya, silakan. Ya. Ya, silakan sekalian ya. Ya. Komponen biotik, Ya. komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen abiotik, komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati. Ya. Ya. Gimana? Kembali. Masalah yang lain. Ya, baik anak sekalian. Ya, kira sudah cukup ya. Dari tadi sudah banyak Fahri, Muhammad Fahri. Baik anak sekalian. Untuk selanjutnya sebenarnya semuanya sudah bagus. Kalau itu baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kita aplaus lagi. Anak sekalian, saya kira pertemuan kita hari ini sudah cukup. Untuk selanjutnya usahakan ya tadi seperti yang saya sampaikan, untuk materi selanjutnya dipelajari di rumah. Baik, untuk itu kita akhiri dan berdoa. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kembali silakan dipimpin oleh Muhammad Fahri. Tutup dengan doa. Setelah pelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Doa selesai. baik anak sekalian, saya kira cukup dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak sekalian sudah aktif dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya lebih ditingkatkan lah. Akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.